Akhirnya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Sunan Bonang merupakan salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Konon Sunan Bonang memiliki nasab langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Hal ini dikisahkan buku Sunan Bonang Wali Keramat, Karomah Kesaktian, dan ajaran-ajaran hidup Sang Waliwoh. Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel. Sunan Ampel sendiri merupakan sesepuh wali songo yang ibunya berasal dari negeri Campa dan ayahnya dari Samarkand. Itu berarti nasab Sunan Bonang dari galur laki-laki merujuk ke Samarkand, sebuah negara di Uzbekistan, dan tidak merujuk ke Yaman. Secara berturut-turut, Sunan Ampel ini merupakan keturunan dari Ibrahim Asmarokandi. Ibrahim Asmarokandi sendiri keturunan Jamaluddin Jumaidil Kubro. Di atasnya ada Muhammad Al-Kubro yang merupakan keturunan dari Yainul Ihsan. Selanjutnya Yainul Ihsan adalah keturunan Syed Yainul Abidin yang merupakan keturunan dari Sayyidina Husain yang merupakan anak dari Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra sendiri merupakan putri Nabi Muhammad SAW. Sunan Bonang memiliki nama kecil Raden Makdum Ibrahim. Ia merupakan putra keempat Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila, putri Arya Teja Bupati Tuban. Menurut Babat Saking Majapahit dan Babat Cirebon, kakak Sunan Bonang adalah Nyai Fatimah bergelar Nyai Gendeng Panyuran, Nyai Wilis alias Nyai Pengbulu, dan Nyai Taluki bergelar Nyai Gendeng Maloka. Adik Sunan Bonang adalah Raden Qasim yang kelak ketika menjadi wali songo dikenal dengan sebutan Sunan Derajat. Tapi antara Sunan Bonang dan Sunan Derajat lahir dari ibu berbeda. Sejak kecil Sunan Bonang memiliki hubungan khusus dengan keluarga Bupati Tuban. Ia dibesarkan di lingkungan bangsawan Tuban karena sang ibu kandungnya berasal dari Tuban dan adik kandungnya Arya Wilatikta pernah menjabat Bupati Tuban, bahkan hingga wafatnya akhirnya dimakamkan di Tuban. Sunan Bonang kecil pernah berguru kepada ayahnya sendiri di pesantren Ampel Denta dan berkawan akrab dengan Raden Paku atau Sunan Giri. Selesai menuntut ilmu dari ayahnya Raden Makdum Ibrahim dan Raden Paku, berpetualang ke Pasai di Aceh. Keduanya menuju pusat pengejaran ilmu sufi di Nusantara yang pada waktu itu cenderung ke ajaran Al-Halak. Belajar di Pasai selama 1 tahun inilah menjadi bekal Raden Makdum Ibrahim, dan Raden Paku dijadikan bekal menuju Mekah menunaikan ibadah haji. Saat itu di Pasai keduanya berguru ke Abdulisbar atau Dulislam. Tetapi setelah 1 tahun belajar di Pasai, keduanya dipanggil pulang ke Jawa, tidak jadi naik haji. Alasannya tenaga keduanya dibutuhkan untuk membantu pergerakan penyebaran Islam di Pulau Jawa. Kisah Karomah Sunan Bonang belah diri bikin perampok sadis bersujud masuk Islam. Suatu ketika Sunan Bonang dihadang kawanan perampok yang terkenal sadis. Sang Waliwoh penyebar agama Islam itu dengan tenang menunjukkan karomah dan sekdanya sang berandalan, dan perampok sadis itu pun berhasil ditaklukkan berkat kesaktian Sunan Bonang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan suatu ketika Sunan Bonang ini setengah melintas di hutan, tapi seketika tiba-tiba ada sekelompok perampok yang dipimpin oleh Kebun Danu menghadangnya. Sunan Bonang kemudian menyanyikan tembang Durmo ciptaannya dengan tenang. Sang Waliwoh ini menghadapi katakan dari sang perampok sambil terus menembang. Seketika itu pula Kebun Danu dan anak buahnya tak bisa bergerak sama sekali, bahkan pedang dan senjata tajam yang siap membunuh Sunan Bonang seolah tak berarti. Badan mereka terasa kaku dan tidak mampu melangkah. Padahal Sunan Bonang sama sekali tak menyentuh atau memberikan perlawanan fisik kepada kawanan perampok ini. Tak ayal sikap Sunan Bonang ini membuat para perampok ini meminta ampun kepada Sunan Bonang. Kawanan perampok yang terkenal amat ditakuti dan kejam takluk oleh
tembang Durmo ciptaan Sunan Bonang. Setelah bertobat dan bersujud kepada Sunan Bonang, Kebun Danu dan anak buahnya tubuhnya baru dapat digerakkan. Kembali mereka pun mengakui kehebatan Sunan Bonang dan seluruh perampok itu akhirnya memeluk agama Islam dan bersedia berguru ke Sunan Bonang di pesantren Sunan Bonang. Sunan Bonang pun tak sama sekali menyimpan dendam kepada mereka. Sunan Bonang menerima para perampok ini dengan tangan terbuka dan membimbing mereka untuk mendekatkan diri kepada agama Islam. Sunan Bonang yang bernama asli Maulana dikenal sebagai seorang penyebar agama Islam di Pulau Jawa, terutama di pesisir timur pantai utara, tepatnya di salah satu perbukitan di tepi laut jalur pantai utara. Pantura menjadi sejarah singgahnya salah satu tokoh Wali Songo tersebut. Sampai sekarang lokasi makam asli Sunan Bonang ini masih menjadi perdebatan. Berdasarkan sejarah yang ada, pusara atau makam Sunan Bonang berada di Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Oleh karena keberadaan pusara tersebut di Desa Bonang, maka disematkanlah gelar Sunan Bonang. Sementara itu ada klaim lain bahwa pusara salah satu tokoh Wali Songo tersebut juga ada di Pulau Bawean, perairan Jawa Timur, dan juga Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Di Kabupaten Tuban, makam Sunan Bonang tersebut berada di belakang Masjid Agung Tuban, dekat dengan Astana Masjid yang mungil. Sedangkan di Pulau Bawean, makam Sunan Bonang pun ada di beberapa lokasi. Peninggalan Sunan Bonang. Makam Sunan Bonang yang berada di Lasem, Rembang menyimpan berbagai peninggalan. Terdapat berbagai macam peninggalan yang dijumpai seperti omah gede yang sekarang digunakan sebagai masjid karena sering dipakai untuk ibadah sholat. Ada juga bende becak atau disebut juga bende Bonang yang merupakan instrumen gamelan milik Sunan Bonang yang digunakan sebagai media dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Peninggalan lainnya merupakan pasujudan yang merupakan petilasan Sunan Bonang saat sedang bermunajat. Di pasujudan inilah banyak orang dari berbagai daerah meniru jejak Sunan Bonang untuk bermunajat kepada Sang Pencipta agar dimudahkan menyelesaikan masalah. Peziarah juga sering bertafakur di kawasan petilasan Sunan Bonang tersebut. Para peziarah yang datang ke makam Sunan Bonang di Desa Bonang itu juga meyakini bahwa makam tersebut adalah makam yang asli. Selain sebagai tempat peringatan dan peziarahan, banyak pengunjung yang juga memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran serta sholat tahajud. Ada juga pengunjung yang datang dan secara sukarela membersihkan tempat makam Sunan Bonang dan juga melakukan ritual ngarap berkah atau berdoa untuk mengharapkan rezeki. Meskipun makam yang ada di Desa Bonang tersebut diklaim sebagai makam yang asli, namun tidak ada bukti sejarah berupa batu nisan yang membuktikan keasliannya. Ya sobat-sobat, semoga bermanfaat dan memberi wawasan yang lebih. Dan dukung terus channel kami, Raden Santri Channel. Semoga berkembang. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.